Salam, Barabarkadashlah nasusunas. Semoga sehat semua ya. Ketemu lagi sama saya Erna Hoja di Turk Celsius. Dan hari ini kita mau memasuki subbab Dil bil Gizi. Nah ini ya, ini adalah bagian pelajaran yang paling saya sukai dari setiap pelajaran-pelajaran bahasa, yaitu bagian grammar atau dalam bahasa Turki disebutnya Dil bil Gizi ya. Nah hari ini kita akan belajar isim cümleleri, itu adalah nominal sentences ya. Jadi nanti di sini kita akan belajar bagaimana cara merefer atau menunjuk kata ganti benda atau kata ganti persona. Apakah dia dalam bentuk positif, apakah bentuk negatif, atau bentuk interrogatif atau pertanyaan gitu ya. Nah, ini sebetulnya udah pernah saya singgung di materi-materi tele yang dulu sekali, tapi buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, boleh disimak ya, boleh sambil nanti lihat lagi materi-materi yang sebelumnya, atau disimak aja bagian ini baik-baik ya. Nah, jadi di dalam bahasa Turki untuk kata benda atau kata panggilan orang dalam bentuk positif dan negatif itu ada beberapa macam ya. Jadi misalkan saya, kamu, dia, atau kita, kami, terus kalian dan mereka itu beda-beda ya. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia aja beda, di dalam bahasa Turki juga sama berbeda. Nah, ini untuk beberapa kata yang saya coba tunjukkan di sini adalah kata-kata yang sudah umum ya. Jadi ben adalah saya ya. I. Sen itu adalah kamu, you. Terus O itu adalah dia. Ini bisa she or he gitu kalau dalam bahasa Inggris. Nah, terus ada bis. Bis itu adalah kami atau kita, we ya. Nah, terus sis itu adalah kalian. Kalian atau you jamak ya. Banyakan. Terus onlar itu adalah mereka. Onlar itu adalah mereka atau dalam bahasa Inggris disebut dengan they. Nah, jadi ada beberapa cara penulisan di dalam bahasa Turki. Yang membedakan bahasa Turki dengan bahasa yang lain itu adalah di pelekatan imbuhan di bagian akhir. Bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Pelan-pelan ya. Di pelekatan imbuhan bagian akhir pada setiap kata. Nah, ini positif ya. Olumlu itu positif, olumsus itu negatif. Terus olumlu soru berarti tanda tanya, kata tanya yang positif. Kalau olumsus soru itu berarti kata tanya yang negatif. Nah, di sini kita punya satu kata benda, satu kata persona lah ya, kita katakan begitu. Nah, ini katanya apa? Ini katanya adalah ini, öğretmen. Öğretmen itu artinya guru. Jadi yang membedakan antara satu dengan yang lainnya, kita ganti warna nih, adalah ini ya. Nih batasnya tuh di sini. Im, sin, öğretmen aja. Kemudian kalau bis is akhirannya. Terus kalau ini inis tambahannya, yang ini ler. Ya. Jadi kalau yang positif, kata dasarnya itu semua ini adalah öğretmen. Kesini ya. Ini kata dasarnya öğretmen. Nah, yang membedakan adalah kalau guru misalnya. Saya guru, öğretmenim. Saya guru, I'm a teacher. Terus kalau kamu, sen, öğretmensin, yang ini. You are teacher, gitu kan, kayak gitu. Terus kalau misalnya dia, orang ketiga, öğretmen, gitu aja, nggak ada imbuhan apa-apa, öğretmen. Dia guru, nah gitu. Terus öğretmenis itu adalah bis, kami guru. Terus kalau kalian guru, öğretmensiniz. Kalau onlar, mereka yang duduk-duduk di sana itu adalah guru. Onlar öğretmenler. Ler itu masih ingat dia mereverse kepada kata jamak ya. Jadi kalau ada benda atau orang banyakan, itu untuk menunjukkan bahwa mereka banyakan, kita menambahkan imbuhan ler atau lar. Karena ini dia adalah vokal tipis. Jadi pabulit gini. Vokal tipis,
Jadi kita tambahkannya ler, bukan lar. Jadi bukan öğretmen lar, tapi öğretmenler gitu ya. Nah, terus kalau bentuk negatifnya gimana? Nah, bentuk negatifnya akan menjadi ada tambahan ini, değil. Değil, 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 değil. Bedanya apa antara ben, sen, o, biz, siz, onlar? Bedanya adalah kalau misalkan dia melekat pada kata ben atau saya, tinggal ditambahkan imbuhan yang ini, im. Nah, jadi benim adım, benim, saya, adım, nama saya. Nah, jadi öğretmen değil, guru, değil itu bukan, jadi guru bukan im saya. Saya bukan guru. Öğretmen değilim. I'm not teacher. Gitu. Bisa? Nah, kalau misalnya bentuk pertanyaan positif, masih ingat nggak? Siz öğrenci misiniz? Masih ingat nggak pertanyaan itu? Kamu student bukan? Nah, kalau ini sis bukan, sorry. Sis itu yang sebelah sini ya. Nah, tadi saya nyontohin yang ini. Kalau yang atas, ini untuk satu orang. Untuk satu orang itu misalnya dia bertanya nih. Ini yang pernah saya singgung dulu bahwa kayaknya nggak mungkin sih kita nanya ke diri sendiri gitu kan. Kayak orang gills aja gitu kan. Öğretmen miyim? Apakah saya guru? Gue guru bukan ya? Gitu. Atau öğrenci miyim? Student bukan ya? Gue student bukan ya? Nah, kayak dia lagi ngaca tuh, terus dia nanya ke dirinya sendiri. Apakah saya guru? Apakah saya student? Gitu, kayak gitu. Öğrenci miyim? Am I student? Gitu. Am I teacher? Kayak gitu. Terus kalau yang sebelah kanannya, nah itu adalah bentuk negatifnya. Jadi, öğretmen değil miyim? Öğretmen itu guru, değil itu bukan, miyim itu merefer kepada saya. Jadi miyim itu gabungan antara mi dan yim. Miyim, misin, mi, orang ketiga ya. Kalau orang ketiga itu, orang ketiga tunggal ini gak ada apa-apanya nih. Ini paling gampang diingat. Terus öğretmen değil miyiz? Apakah kami bukan guru? Terus yang ini öğretmen değil misiniz? Apakah kalian bukan guru? Dan yang paling terakhir kelihatan gak nih? Öğretmen değiller mi? Apakah mereka bukan guru? Nih yang ini ya. Nah gitu kurang lebih. Oke. Terserah teman-teman nanti mau membedakannya, apakah misalnya ngafalinnya, ngafalin. Apakah ngafalinnya ke bawah sini ya. Jadi ngafalinnya kayak öğretmenim, öğretmensin, öğretmenis, öğretmensinis, öğretmenler gitu kan. Atau mau ke arah kanan ke sini. Nah, kalau ke arah sini berarti kan kayak kita, kalau ben nih pertanyaan positifnya öğretmenim, olumsuznya öğretmen değilim. Olumsuz sorunya öğretmen miyim? Apakah saya guru? Olumsuz sorunya öğretmen değil miyim? Apakah saya bukan guru? Gitu ya. Nah, silahkan terserah teman-teman enaknya gimana. Karena video ini atau yang berkaitan dengan bahasan ini udah pernah beberapa kali saya bahas. Nanti bisa sambil dilihat-lihat lagi ya videonya, di scroll aja. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke contoh. Jadi anggap aja apa yang dikotakin di sini itu adalah rumus nih kalau kita ngomong rumus. Nah, patokannya ada di sini. Jadi kalau teman-teman bikin kalimat, lihat aja rumus yang ini ya. Nah, terus ini kita langsung masuk ke contohnya aja. Nih, ini ada pertanyaan. Yang pertama, nasılsın? Nah, ini udah pada jago nih harusnya ya. Nasılsın? Apa kabar? Nah, sen-nya ini merefer kepada you, kamu tunggal. Oke, ini perlu saya liatin lagi. Nah, yang ini nih. Sorry. Mana ya, kelihatan nggak? Nah, ini nih. Jadi, nasılsın, sen-nya ini mirip dengan ini, sen. Karena dia vokalnya tipis sebelumnya, maka jadi öğretmensin. Kalau misalnya dia apa ya, misalnya avukat itu advokat ya, pengacara, iya benar, advokat. Jadi kayak avukat mısın, nah sama dengan ini, sen. Jadi kamu tunggal seorang ya. Nasılsın, how are you? Nah ini jawabannya
iyim. Bisa? Nah, ini yimnya ini beda berasal dari kata, aduh sini harus saya, nah jadi yimnya ini berasal dari sini nih, dia merefer dari benim. Jadi kan kalau iyim itu berasal dari kata iyi dan benim ya. Nah, ini yang diambil. Ini ada apa namanya ya, pelebur kata. Jadi biar enak dibaca, enggak iyim, enggak gitu ya, iyim. Walaupun kita kalau baca cepet jadinya iyim gitu. Nasılsın? Apa kabar? Iyim gitu ya. Iyi dan benim. Bisa dipahami sampai sini? Jadi ini tunggal, ini juga tunggal. Nasılsın? Iyim gitu. Dia berasal dari tadi ya, saya bilang dari sini. Sorry, kok jadi jelek sih? Saya tuh tadi tuh mau gambar ini loh. Nah, dia tuh berasal dari situ ya. Oke. Kita lanjut ke contoh yang di bawahnya. Ini harus di agak gede dan kecil ya, supaya teman-teman bisa lihat apa yang saya maksudkan. Tuh, udah ide tuh turun aja. Kenapa sih? Ntar. Hup. Ya udahlah gini, maafkan ya kalau kecil, emang segini-gininya bisanya. Nah, yang kedua, ini tadi udah ya. Nah, ini yang kedua, sen bugün. Sen itu kamu, bugün hari ini, yorgun musun. Yorgun itu artinya lelah, I'm tired, lelah, capek banget. Sen bugün, kamu hari ini, yorgun itu lelah, musun itu berasal dari mu itu kata tanya ya, ingat nggak? Ma, me, mi, mu gitu. Mu ditambah sunnya itu dari sen, kamu, yang merefer ke satu orang yang ini nih. Nah, öğretmensin, öğrencisin, avukatsın, musun, sen, yang pertanyaan. Nah, ini nih di sini ya. Nah, ini. Jadi sen bugün yorgun musun? Kenapa musun? Karena dia vokalnya adalah vokal tebal sebelumnya, u ya. Jadi ngikutin di silabel paling akhir sebelum kata musun. Yorgun musun, iyi misin. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang ini sen bugün yorgun musun? Kamu hari ini capek nggak? Jawabannya hayır. Enggak. Yorgun değilim. Yorgun değilim. Berarti dia apa? Berarti dia adalah jawaban yang versi negatif. Nah, ini ya. Nah, nih. Yorgun, tulis dulu kata sifatnya atau misalnya kata bendanya. Yorgun, baru ditambahin ini paling terakhir, değilim. Enggak, saya enggak capek. Oke, bisa dipahami? Nah, terus contoh bawahnya lagi. Yang ini. Aç mısınız? Aç mısınız? Aç itu bukan pohon ya, walaupun ini ada, jadi aç gitu, ada aç gini. Nah, kalau aç gini ini pohon. Aç. Kalau yang ini aç biasa. Kalau aç ini kan agak panjang dulu ya dibaca. Aç. Kalau ini aç biasa. Aç di sini artinya arti harfiahnya buka, tapi bisa diartikan juga lapar ya. Jadi aç mısınız? Kamu lapar nggak? Nih, jadi kalau kita nanya apa namanya di bagian sini berarti. Nah, nih. Aç mısınız? Ingat, karena sebelumnya dia adalah vokal tebal, berarti bukan aç mısınız ya, tapi yang kita pakai adalah aç mısınız? Kamu lapar nggak? Ini jawabannya, lapar nggak teman-teman? Evet gitu ya, kalau anak-anak ditanya. Evet, çok açız. Çok açız, bukan acis ya, acis mah uang. Çok açız. Çok itu sangat, aç itu lapar tadi ya. Açız belakangnya karena dia bis. Açız mana ya? Çok açız. Ini kalau di sini kan ini kata benda ya. Kalau kata sifat ya tinggal ditambahkan aja, berarti aç plus is, açız. Gitu. Oke? Lanjut contoh bawahnya. Ini nih. Neredesiniz? Neredesiniz? Nerede sinis? Nerede di mana? Sinis itu berarti kalian ya.
Naar de sinis. Nah ini, sinis yang ini ya. Naar de sinis, kalian di mana? Jawabannya Istanbul'dayız. Istanbul'dayız. Kami di Istanbul. Nah, jadi kalimat-kalimat yang selama ini teman-teman pelajarin, Istanbul'dayız, Bandung'dayız, Jakarta'dayız, itu dari sini akar katanya, dari si grammar ini. Oke? Jadi tulis dulu di Istanbul. Istanbul'da ini saya singkat ya. Istanbul'da ditambah karena kita banyakkan yes. Oke? Istanbul'dayız. Nah, dari situ loh asal muasal kalimatnya itu. Jadi kalau saya bilang satu kata bermakna satu kalimat, itu berasal dari sini. Oke, lanjut bawahnya ya. Terus yang ini, onlar, mereka, evli, mi, itu rumah. Kalau dilekati dengan imbuhan li, nih, dia membentuk kata sifat. Jadi kalau evli apa? Berumah. Berumah. Nah, ini rumah ya. Berumah. Cuman di sini kita artikan sebagai evli itu married, menikah. Apa mereka udah nikah ya, gitu kayak gitu. Onlar evli mi? Evet. Iya. Onlar evli. Iya, mereka menikah. Mereka sudah menikah. Ya, gitu loh. Ya, mereka sudah menikah. Gitu, oke? Jadi kalau onlar, ingat ya, onlar itu di sini. Jadi baik onlar maupun o, di belakangnya itu jarang ada sesuatunya ya. Jadi cuman ini doang nih. Jadi Dale, nggak ada sin, san, sin, sun, dan senson gitu ya intinya mah. Jadi cuman kosong aja, dia plain aja gitu. Mi, jadi kembali ke kata dasar. Kecuali dia menyatakan nomina atau benda, biasanya di belakangnya ada tambahan jamak ya, unsur jamak. Tapi karena ini ini mah cuman satu pasang, duaan lah ya, satu orang tuh satu orang. Ini jadi tidak evliler. Karena kalau evliler kayak kesannya orang-orang yang berumah tangganya tuh banyak. Nah, sementara yang udah menikah di sini mah cuma ditanyakan satu pasang aja. Onlar, duaan itu maksudnya evli mi, evet, onlar evli. Misal kalau teman-teman ketemu temennya terus ngobrol gitu, mereka udah nikah, udah. Nah, gitu ya. Jadi mencontohkan itu. Terus yang terakhir. Nih, san, Inggris. Nah, Inggris. Jadi dibacanya emang gitu ya, Inggris itu maksudnya Inggris ya, Inggris. Sen Inggris değil, kamu Inggris bukan, mesen kan gitu ya. Misin, sorry. Sen Inggris değil misin, kamu bukan orang Inggris ya, gitu kayak gitu loh. Kamu bukan orang Inggris. Kayak kita nanya ke temen, kamu bukan orang Inggris. Jawabannya ini yang ini ya contohnya. Kamu bukan Inggris itu, nah ini Neng, sorry, kok jelek sih, ada yang ini harusnya. Nah ini ya, Sen Inggris değil misin? Jawabannya evet. Jawabannya evet. Iya, Inggris değilim. Iya, saya bukan orang Inggris. Rusum apa cing? Rusum itu adalah dari Rusia ditambah dengan jadi saya orang Rusia gitu maksudnya ya. I'm Russian, I'm not apa sih namanya, bukan orang Inggris gitu, saya Rusia gitu, kayak gitu. Oke, ini tadinya saya mau jelasin sampai ke bawah-bawah, tapi segini aja udah panjang ya. Jadi sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya, dibagi-bagi biar mencerna dulu sedikit-sedikit. Nanti berikutnya kita bahas di bagian yang sebelah sini. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu lagi. Gorus-shurus.